Perkenalkan, saya Retno Ayu Setiawati dari Program Studi Psikologi Universitas Harkat Negeri. Pada video ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam dunia psikologi perkembangan, yaitu Jean Piaget. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal bagaimana Piaget menjelaskan proses perkembangan cara berpikir manusia sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman memperhatikan sebuah video eksperimen sederhana berikut ini. Pada awalnya, terdapat dua gelas dengan bentuk yang sama dan masing-masing diisi air dalam jumlah yang sama. Okay, tell me when this one is the same. The same. The same? Those two are the same now? Yeah. Okay. They're the same? Good. The way that's the same. Selanjutnya, air dari salah satu gelas dipindahkan ke gelas lain yang bentuknya lebih tinggi dan ramping. We're going to pour it into this glass. Now, Setelah does itu, this glass have more seorang water? anak Does laki-laki this glass have diminta more menjawab water, or are they the pertanyaan. same? Menurutmu, gelas mana yang isinya lebih banyak? Menariknya, anak tersebut memilih gelas yang lebih tinggi karena menganggap air di dalamnya lebih banyak. That one's higher than that Padahal, one. sebenarnya jumlah air pada kedua gelas tetap sama, hanya wadahnya yang berbeda. Lalu, mengapa anak bisa memberikan jawaban seperti itu? Apakah ia kurang pintar? Tentu saja tidak. Menurut Jean Piaget, cara berpikir anak memang berbeda dengan orang dewasa. Karena perkembangan kognitif berlangsung secara bertahap sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, pada video ini kita akan mengenal sosok Jean Piaget, memahami teori perkembangan kognitif yang dikembangkannya, membahas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis sebuah studi kasus berdasarkan teori tersebut. Sebelum membahas teorinya, mari kita mengenal terlebih dahulu tokoh di balik teori perkembangan kognitif, yaitu Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Sejak kecil, Piaget dikenal sebagai anak yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap alam. Bahkan, pada usia belasan tahun, ia sudah menulis artikel ilmiah tentang moluska atau hewan bercangkang, yang menunjukkan ketertarikannya pada dunia sains sejak dini. Piaget kemudian menempuh pendidikan di Universitas Neuchâtel dengan mengambil bidang biologi. Latar belakang sebagai seorang biolog inilah yang membuat cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Piaget mulai tertarik pada psikologi. Ia kemudian bekerja di Institut Binet di Paris, sebuah lembaga yang mengembangkan tes kecerdasan anak. Di tempat inilah, Piaget tidak hanya memperhatikan benar atau salahnya jawaban anak, tetapi juga mulai bertanya, mengapa anak bisa berpikir seperti itu? Pertanyaan sederhana tersebut menjadi awal lahirnya teori perkembangan kognitif. Piaget menyadari bahwa cara berpikir anak ternyata berbeda dengan orang dewasa, bukan karena mereka kurang cerdas, melainkan karena kemampuan berpikir mereka berkembang secara bertahap sesuai dengan usia. Hingga akhir hayatnya, Jean Piaget dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan. Pemikirannya masih digunakan hingga saat ini, terutama dalam bidang pendidikan, psikologi, dan perkembangan anak. Jean Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah proses bagaimana seseorang membangun cara berpikirnya sejak kecil hingga dewasa. Menurut Piaget, manusia bukan hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman. Konsep pertama adalah skema. Skema merupakan kumpulan pengetahuan atau gambaran yang sudah dimiliki seseorang tentang suatu objek, peristiwa, atau pengalaman. Misalnya, seorang anak mengetahui bahwa kucing adalah hewan berkaki 4 yang berbulu dan mengeong.
pengetahuan tersebut menjadi skema yang tersimpan dalam pikirannya. Konsep kedua adalah asimilasi. Asimilasi terjadi ketika seseorang memperoleh pengalaman baru, kemudian memasukkan pengalaman tersebut ke dalam skema yang sudah dimiliki. Sebagai contoh, ketika seorang anak pertama kali melihat harimau, ia mungkin akan mengatakan bahwa harimau adalah kucing besar. Hal ini terjadi karena anak mencoba memahami informasi baru menggunakan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah akomodasi. Berbeda dengan asimilasi, akomodasi terjadi ketika informasi baru tidak lagi sesuai dengan skema yang dimiliki. Sehingga seseorang perlu membentuk atau mengubah skema tersebut. Setelah dijelaskan bahwa harimau berbeda dengan kucing, anak mulai memahami bahwa keduanya merupakan hewan yang berbeda. Disinilah terjadi proses akomodasi. Konsep terakhir adalah ekuilibrasi atau keseimbangan. Piaget menjelaskan bahwa manusia selalu berusaha mencapai keseimbangan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Ketika seseorang menemukan informasi yang berbeda, otaknya akan menyesuaikan kembali melalui proses asimilasi dan akomodasi hingga tercapai pemahaman yang baru. Proses inilah yang membuat kemampuan berpikir seseorang terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Setelah memahami bagaimana proses belajar terjadi melalui skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, Piaget menjelaskan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang melalui 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah sensori motor, yaitu sejak lahir hingga sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Mereka mengenal dunia dengan cara melihat, menyentuh, mendengar, dan menggenggam benda. Salah satu pencapaian penting pada tahap ini adalah kemampuan memahami bahwa suatu benda tetap ada meskipun tidak terlihat, yang dikenal sebagai objek permanens. Tahap kedua adalah praoperasional, yaitu usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan bahasa, gambar, dan simbol untuk mewakili sesuatu. Namun, cara berpikirnya masih bersifat intuitif dan belum sepenuhnya logis. Misalnya seperti eksperimen yang ada pada awal video. Anak sering menganggap jumlah air bertambah karena permukaannya terlihat lebih tinggi, padahal jumlah air sebenarnya tetap sama. Contoh ini dikenal sebagai konsep konservasi, salah satu eksperimen paling terkenal dari Piaget. Tahap ketiga adalah operasional konkret, yaitu sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir secara logis, tetapi masih membutuhkan benda atau situasi yang nyata. Mereka sudah memahami bahwa bentuk wadah tidak mengubah jumlah air dan mulai mampu mengelompokkan, mengurutkan, serta membandingkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Tahap terakhir adalah operasional formal, yang dimulai ketika usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotesis. Mereka dapat membayangkan berbagai kemungkinan, memecahkan masalah yang kompleks, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Kemampuan ini menjadi dasar bagi remaja dan orang dewasa dalam berpikir kritis dan merencanakan masa depan. Teori perkembangan kognitif Piaget memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya masih relevan hingga saat ini. Pertama, teori ini menjelaskan perkembangan cara berpikir anak secara sistematis melalui 4 tahap perkembangan. Kedua, Piaget memandang anak sebagai pembelajar yang aktif, yang membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ketiga, teori ini memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan anak. Selain itu, teori Piaget juga didukung oleh hasil observasi langsung terhadap perkembangan anak, sehingga memiliki landasan empiris yang kuat. Di samping kelebihannya, teori Piaget juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama,
Perkembangan kognitif setiap anak tidak selalu mengikuti tahapan yang sama karena setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Kedua, teori ini kurang memperhatikan pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap perkembangan anak. Ketiga, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak dapat memiliki kemampuan berpikir logis lebih awal daripada yang diperkirakan Piaget. Selain itu, penelitian Piaget dilakukan pada jumlah subjek yang relatif terbatas, sehingga perlu dipahami bersama dengan temuan penelitian lain. Teori Piaget memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, teori ini membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam keluarga, teori ini membantu orang tua memahami cara berpikir anak sesuai dengan usianya. Dalam konseling, psikolog menggunakan untuk menentukan pendekatan yang tepat saat mendampingi anak. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari, teori Piaget mengajarkan kita untuk lebih memahami bahwa setiap anak berkembang melalui proses dan tahapan yang berbeda. Sebagai penerapan teori Piaget, saya menggunakan sebuah studi kasus berupa video seorang bayi yang sedang bermain cilukba bersama orang tuanya. Sekilas, permainan ini tampak seperti aktivitas sederhana antara orang tua dan anak. Namun, jika ditinjau dari teori perkembangan kognitif Piaget, permainan cilukba sebenarnya menggambarkan salah satu pencapaian penting dalam perkembangan kognitif pada masa awal kehidupan. Berdasarkan teori Zen Piaget, bayi dalam video tersebut berada pada tahap sensori motor, yaitu tahap perkembangan sejak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui panca indera dan gerakan. Saat bermain cilukba, bayi menutupi wajahnya lalu membuka kembali sambil tertawa. Hal ini menunjukkan mulai berkembangnya objek permanence, yaitu kemampuan memahami bahwa seseorang atau benda tetap ada meskipun sedang tidak terlihat. Melalui permainan sederhana ini, bayi belajar memahami dunia di sekitarnya. Jadi, permainan cilukba bukan hanya menghibur, tetapi juga membantu perkembangan kemampuan berpikir anak. Audio Jungle.